Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang detik ini kita rasakan. Semoga nikmat ini bisa memberikan daya kepada kita, kekuatan untuk melanjutkan sisa kehidupan kita yang masih. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan yang terbaik dalam perjalanan hidup ini. Jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam yang berupa jin dan manusia. Jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa Al-Quran sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian di ayat yang kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidu waladan walam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kita bisa membayangkan ya, kalau kekuasaan yang dimiliki oleh raja itu hanya wilayah yang sedikit ya. Kalau mungkin negara hanya satu pulau atau satu daratan, tapi Allah mempunyai kerajaan yang seluas langit dan bumi. Kalau bumi itu dikapling-kapling menjadi beberapa kekuasaan, kalau besok pilkada ataupun pemilu, maka kekuasaan itu dibatasi oleh teritorial. Tapi kekuasaan Allah tidak dibatasi. Itu seluas langit dan bumi. Ini semuanya adalah milik kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yattakhid walada, Allah itu tidak mempunyai anak. Kalau Allah mempunyai anak, berarti beranak pinak. Maka akan muncul Tuhan-Tuhan baru dari anak-anak Tuhan. Inilah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Walam yakul lahu syarik, Allah itu tidak punya sekutu. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Jadi tidak ada tandingannya. Kalau di bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ada berbagai macam. Kita tidak bisa hidup sendirian ya. Sekalipun kita bisa swadaya pangan dan semuanya itu bisa kita cukupi, namun sebagai suatu bangsa kita tetap butuh
bangsa yang lain. Kita sebagai manusia apalagi butuh pertolongan, bantuan orang lain. Apa yang kita pakai semuanya itu merupakan kerjasama dari orang lain, merupakan bentuk berbagi dari yang lain. Sehingga kita dalam hidup ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Tapi bagi Allah, Allah tidak membutuhkan itu semuanya, karena Allah hanyalah Dia yang paling berkuasa di alam ini. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Dan Allah menetapkan atau menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan segala sesuatu. Apa yang tidak dipikirkan kita sudah diciptakan oleh Allah. Termasuk apa yang akan terjadi besok itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Hanya saja kita terbatas pengetahuan kita. Kita hanya bisa mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang saat ini kita hadapi. Untuk besok kita tidak tahu. Yang ada adalah prediksi, perakiraan dari pengetahuan masa lalu yang kita miliki. Maka bagi Allah segala sesuatu itu sudah ada ukuran atau takarannya. Manusia akan meninggal kapan itu sudah ada tercantum di dalam Lauhul Mahfuz. Tergantung setiap individu ini berikhtiar tentang panjang dan pendeknya usia sesuai dengan aktivitas biologis, sesuai dengan aktivitas kehidupannya. Kalau dia melakukan sesuatu sesuai dengan sunnahnya, maka dia akan sesuai dengan kadar ukurannya. Contohnya, gaya hidup, gaya konsumsi, pola hidup ini mempengaruhi kesehatan dari seseorang. Nah, kalau kita memenuhi sebagaimana sunnah atau hukum keteraturan di alam semesta ini, maka orang akan mencapai derajat atau waktu yang telah ditentukan. Sehingga segala sesuatu yang ada di alam ini sudah ada kadar ketentuan dan waktunya, ukurannya dengan tepat. Ikhtiar manusia adalah berusaha untuk mencapai derajat yang setinggi-tinggi mungkin di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah, kemudian di ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhliquna syai'an wa hum yukhlaquna wa lam yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusuran. Nah, namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Ini mereka itu ditujukan kepada orang-orang kafir, ya. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Dari orang-orang kafir mengambil Tuhan selain Allah untuk disembah. Padahal tadi di ayat yang kedua, Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Apa yang ada di bumi dan di langit ini adalah milik Allah, kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal wala yakhliquna syai'a. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menciptakan apapun. Ya. Tuhan yang disembah oleh orang kafir ini tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaquna, bahkan mereka sendiri diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim, dan tidak kuasa untuk menolak atau bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya, darra wala naf'a, terhadap dirinya
Jadi yang bahaya maupun yang baik itu tidak dapat dilakukan oleh mereka. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak dapat mendatangkan manfaat, dharra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusura, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ketiga ini bukti bahwa kita harus mentauhidkan, mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengesahkan Allah, mengakui bahwa kita sejatinya adalah makhluk yang lemah, yang harus senantiasa memohon kepada Allah, memohon perlindungan. Kalau memohon perlindungan kepada selain Allah, maka manusia akan terjatuh kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah, atau perbuatan musyrik yang itu tidak mendatangkan keuntungan sedikit pun, justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian kelak di akhirat. Jamaah rahimakumullah, maka kita harus senantiasa waspada terhadap musuh-musuh yang senantiasa merongrong diri kita. Terutama setiap nabi itu mempunyai musuh. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ini juga ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jamaah rahimakumullah, artinya kalau setiap nabi itu ada musuhnya itu baik itu dari kalangan jin dan manusia. Kalau dari kalangan jin berarti adalah setan yang akan menjerumuskan manusia ke tindak perbuatan yang tercela dan yang merugikan. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa ini juga menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman, karena mereka akan mengajak manusia untuk mencapai kerugian di dalam kehidupan. Maka kita sebagai seorang yang beriman, setelah kita bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghindari dari segala rongrongan musuh-musuh Allah, baik itu yang berupa jin dan manusia. Maka godaan dan rayuan setan itu bisa kita bentengi dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.